Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim tujuan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ketemu lagi di pertemuan kedua tafsir Sufi surat Al-Fatihah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di ayat kedua. Kemarin kita membahas sampai alhamdulillah. Nah, saya akan menjelaskan lanjutannya Rabbil Alamin. Tapi sebelum itu saya akan membacakan footnote dari tafsir Asad, karena seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa tafsir ini khusus pada penerjemahan ayatnya memilih terjemahan Muhammad Asad ya, dan beliau memberikan banyak footnote yang pemilihan alasan misalnya kenapa beliau misalnya di konteks ini kata Rob itu beliau milih sebagai pemelihara. Kalau kita misalnya lihat terjemahan lain itu biasanya tidak dibedakan dengan Allah dan seterusnya, semuanya Tuhan, tapi beliau memilih teks pemelihara. Nah, saya akan bacakan di sini ada footnote alam ya, Rabbil Alamin, pemelihara seluruh alam. Nah, saya akan bacakan dalam terjemahan Depak, Rob dan Ilah sama-sama diterjemahkan menjadi Tuhan, sedangkan Allah bentuk ma'rifah diterjemahkan menjadi Allah. Ini footnote dari penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, saya lanjut footnote Muhammad Asad. Dalam hal ini istilah alam, alamin, words mengisyaratkan seluruh kategori eksistensi, baik dalam pengertian fisik maupun spiritual. Ungkapan Rob dalam bahasa Arab yang saya terjemahkan menjadi pemelihara mencakup makna yang sangat luas dan kompleks yang tidak mudah diungkapkan dalam satu istilah dalam bahasa lain. Jadi beliau mengisyaratkan bahwa kata Rob ini adalah suatu kata yang cukup kompleks maknanya, yang itu tidak mewakili satu istilah dalam bahasa lain. Kata tersebut mencakup berbagai gagasan, baik klaim hakiki terhadap kepemilikan segala sesuatu, dan karena itu kekuasaan atasnya maupun kegiatan membesarkan, menjaga, memelihara segala sesuatu sejak permulaan kejadian hingga tahap kesempurnaannya. Oleh sebab itu, kepala keluarga disebut Rabbud Dar, tuan rumah, karena dia memiliki kekuasaan atasnya dan bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Ini dan seterusnya. Kata Rob dalam Al-Quran secara khusus diterapkan pada Allah sebagai satu-satunya pemelihara dan pelindung seluruh makhluk, baik yang objektif maupun yang konseptual, dan karenanya menjadi sumber tertinggi dalam seluruh kekuasaan. Jadi beliau menjelaskan setelah memilih penerjemahan kata Rob, jadi seluruh penerjemahan Rob untuk ayat-ayat selanjutnya ini adalah bermakna diterjemahkan dengan pemelihara. Dan ini salah satu karakteristik terjemahan Muhammad Asad ya, yang beliau meluangkan seluruh waktunya untuk penerjemahan Al-Quran ini. Nah, saya lanjut ke slide selanjutnya. Rob bermakna pemilik ya, yang memelihara dan mengurusi sesuatu yang dimilikinya. Oleh karena itu dalam kata Rob tersimpan makna pemilik. Jadi memang seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Asad ini, kata Rob ini dalam Al-Quran itu adalah suatu kata yang sangat kompleks maknanya. Jadi tidak bisa kita sederhanakan dalam, kalau misalnya mau penerjemahan memilih satu bahasa yang mewakili misalnya kata Rob dalam satu bahasa
entah itu bahasa Inggris, bahkan bahasa Indonesia, dan seterusnya. Tetapi ada satu kata yang hampir mencakup maknanya meskipun tidak semuanya, yaitu pemelihara. Seperti itu. Nah, misalnya secara bahasa sendiri, Rob bermakna pemilik yang memelihara dan mengurusi sesuatu yang dimilikinya. Oleh karena itu, dalam kata Rob tersimpan makna pemilik. Maksudnya begini, pemilik itu kan kalau saya memiliki sesuatu, maka saya sah untuk menggunakan itu. Jadi bagaimanapun saya menggunakannya, kalau saya benar-benar pemilik, ya saya berhak untuk menggunakan itu. Nah, kalau saya tidak berhak menggunakannya, maka itu tidak bisa dimaknai sebagai pemilik. Makanya dalam memelihara, otomatis include di dalamnya makna pemilik tadi. Jadi ada makna yang tersembunyi dalam kata Rob. Oke, slide selanjutnya. Seperti yang saya bacakan Muhammad Asad, ya, bahwa beliau mengatakan bahwa dalam bahasa Arab, Rob itu bermakna juga tuan, karena tuan itu ya dia punya hak untuk memelihara, mendominasi, dan seterusnya. Nah, ini contoh ayat Al-Quran juga dalam menggunakan hal tersebut. Misalnya dalam surah Yusuf ayat 50. Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan itu datang kepadanya, dia atau Yusuf berkata, kembalilah kepada Tuanmu. Irji ila rabbika. Jadi kembalilah kepada Tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Nah, ini irji ila rabbika. Jadi kata Rob bahkan dalam Al-Quran pun tidak melulu bermakna Tuhan. Seperti itu. Nah, makanya kalau dimaknai sebagai pemelihara, ya Tuhan pasti memelihara budak-budaknya, gitu, atau orang-orang yang ada di ruang lingkupnya. Ini dalam konteks masa dahulu, ya. Ada Tuhan, ada budak, masa konteks dahulu. Oke, di slide selanjutnya kita kata Rob ini seperti yang tadi kita jelaskan bahwa kalau kita mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemelihara, nah pemelihara ini tentu di luar dari apa yang kita bayangkan, seperti kita memelihara sesuatu, yang memelihara taman misalnya, memelihara ikan-ikan hias seperti itu, atau apapun itu pasti berbeda ketika kata Rob pemelihara ini kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendekatkan itu, saya menukil satu ayat Al-Quran dalam surah Hud ayat 56. Tidak satupun makhluk bergerak yang bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh, Rabbi ala siratin mustaqim, di jalan yang lurus. Jadi, wa inna Rabbi ala siratin mustaqim ini menunjukkan bahwa yang menghubungkan antara diri kita dengan Tuhan itu di dalam diri kita, ya, disebut dengan Rob. Jadi, dalam kata lain, kalau misalnya kita masuk dalam term sufi, dalam pandangan tasawuf, Rob ini adalah bisa dimaknai sebagai tajalli Tuhan ke dalam diri kita. Jadi Tuhan bertajalli kepada setiap makhluk. Jadi kepada bukan cuma manusia, tetapi semua makhluk. Nah, kehadiran Tuhan di dalam sesuatu itulah disebut dengan Rob. Nah, ayat ini suatu pendekatan untuk menjelaskan bahwa bahkan Tuhan memegang ubun-ubun itu kan itu menunjukkan bahwa seluruh eksistensi manusia dan semua makhluk itu adalah berada di tangan Tuhan. Nah, otomatis karena berada di tangan Tuhan, maka seluruh eksistensi manusia itu adalah berada di tangan Ilahi, dan segala sesuatu pasti bergantung kepada
Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana, dan seluruh asma-asmanya yang indah itu Asmaul Husna, maka Tuhan memelihara tentu dengan seluruh asma-asmanya tadi. Seluruh asma-asmanya. Jadi makanya setiap manusia punya Rob di dalam dirinya. Seperti itu. Dalam pengertian setiap manusia itu punya hubungan spesifik dengan Tuhan. Makanya ayatnya dialah yang memegang ubun-ubun. Memegang ubun-ubun itu juga bisa dimaknai sebagai siratul mustaqim, setiap makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayatnya ditutup, sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Jalan lurus ini adalah siratul mustaqim. Jadi setiap manusia ada Rob, dan Rob itulah sebenarnya sebagai siratul mustaqim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, Rob itu adalah kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam diri. Nah, dan seluas apa Tuhan hadir di dalam diri, tentu seluas wadah yang bisa kita persiapkan. Dan wadah itu adalah hati kita. Dan hati itu bisa meluas, bisa menyempit, bisa terbuka, dan bisa tertutup. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini juga mirip dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya, irji ila rabbik, ini ya Tuhan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbik. Ini bermakna Tuhan, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Ini saya masih menggunakan terjemahan agama, ya, Departemen Agama. Insya Allah nanti kalau kita sampai ayat ini ke Muhammad Asad, tentu beliau akan menggunakan kembalilah kepada pemeliharamu dengan hati yang ridho. Tapi di sini ayat ini menunjukkan bahwa irji'i ila rabbiki. Jadi kembalilah kepada Tuhanmu. Mu ini berlaku untuk semua manusia. Makanya nanti setiap orang kembali kepada Robnya masing-masing, kan? Robnya masing-masing, maksudnya karena itulah Rob itulah yang secara langsung terkait dengan diri kita. Makanya ketika manusia bertemu Tuhan misalnya, itu tidak lain adalah dia bertemu dengan Robnya sendiri. Nah, ini bukan berarti bahwa banyak Rob, ya. Rob hanya satu, Rabbul Alamin. Ini hanya menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan di dalam diri setiap manusia itu berbeda tergantung kepada keluasan dari wadahnya. Jadi tajalli Tuhan terhadap segala sesuatu itu mengikuti dari keluasan sesuatu itu sendiri. Air di lautan tidak mungkin semuanya tumpah ke dalam sebuah gelas, ya. Jadi, tapi kehadiran air lautan itu akan memenuhi ya seluas dari wadah. Kalau luas wadahnya gelas, ya air lautan akan memenuhi luas gelas itu. Kalau ember ya ember, kalau tempat lain ya begitu. Jadi semuanya berbeda-beda, dan itulah yang disebut dengan tajalli Tuhan yang hadir dalam diri, dan sekaligus disebut dengan Rob. Gitu, disebut dengan Rob. Oke. Nah, ini juga satu penggunaan kata Rob lain dalam ayat Al-Quran dalam surah Asy-Syu'ara ayat 24. Jadi Fir'aun bertanya, jadi siapakah Tuhan seluruh alam itu? Ma Rabbul Alamin, siapakah Tuhan seluruh alam itu? Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi ini menarik dalam tafsir Ibn Arabi, ya, menjelaskan bahwa sebenarnya Fir'aun ini ingin menjebak Musa dengan pertanyaan ini. Jadi Ibn Arabi menjelaskan Fir'aun itu sebenarnya orang cerdas, kata Ibn Arabi. Karena dengan pertanyaan ini menunjukkan bahwa dia ingin
menjebak Nabi Musa dengan satu pertanyaan. Jadi siapa Tuhan seluruh alam itu, pertanyaan siapa itu akan menunjuk kepada personnya, person. Siapa dia itu pasti akan membatasi. Jadi pertanyaan siapa itu ketika Tuhan itu akan membatasi. Padahal Tuhan tidak terbatas. Jadi siapa dia itu akan membatasi. Jadi kita akan mengkerucut hanya kepada hal tersebut. Pertanyaan siapa. Nah, artinya Fir'aun sengaja bertanya seperti ini untuk menjebak Nabi Musa alaihissalam dengan jawaban nanti. Nah, tapi Musa tahu jebakan itu dan makanya Nabi Musa alaihissalam menjawab. Jadi dia tidak menunjuk personalitas karena memang hakikat zat Tuhan tidak bisa dibatasi dengan personalitasnya. Karena personalitas itu akan membatasi. Makanya jawaban Nabi Musa alaihissalam, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi Nabi Musa tidak mengatakan dia pencipta langit dan bumi. Kalau dia mengatakan itu akan membatasi karena ada di antaranya. Makanya wama bainahuma itu kan. Dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi dia mendefinisikan Tuhan untuk menjelaskan bahwa dia adalah hakikat yang tidak terbatas. Jadi seolah-olah Nabi Musa ingin menjelaskan bahwa pertanyaan itu salah. Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang akan membatasi. Tapi kalau mau dijawab ya seperti ini. Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi apa yang ada di antara keduanya ini menunjukkan suatu eksistensi Tuhan yang tidak terbatas. Nah, kenapa saya menukil ini adalah terkait dengan ada kata Rob di dalam. Ma Rabbul Alamin. Siapa Tuhan seluruh alam itu. Oke, Li. Nah, insya Allah kita akan banyak bertemu kata Rob di ayat-ayat lain. Pada itu ada spesifik makna khusus yang terkait dengan Rob. Nah, kita masuk ke alamin. Alamin seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Sad dalam menjelaskan diksi alamin. Alamin ini jamak dari alam, yaitu ini alamin itu adalah jamak, kalau tunggalnya alam. Jadi menjelaskan tingkatan-tingkatan alam. Jadi menjelaskan seluruh tingkatan keberadaan dan seluruh tingkatan alam eksistensi. Jadi kita mengenal ada alam manusia, alam jin, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, dan ya sesuatu yang banyak tidak ketahui sebenarnya. Ini yang kita ketahui secara kasat mata atau sesuatu yang kita dapat informasi. Hakikatnya kita tidak tahu, tetapi kita meyakini bahwa setiap dari ciptaan itu menunjukkan alamnya sendiri. Misalnya bahkan di hewan-hewan itu dengan berbagai macam perbedaan hewan yang ada itu pun masing-masing ada alamnya sendiri. Belum lagi kalau kita bagi ada lautan, daratan, langit dan seterusnya itu pasti. Jadi ada makanya kalau misalnya menjelaskan ada ribuan tingkatan alam semesta itu menunjukkan secara detail tentang penciptaan. Nah, kalau secara garis besar sih ada 3 yang secara global. Ada alam materi, alam barzah, alam ruh. Tetapi di setiap alam materi itu ada tingkatan-tingkatan lagi. Seperti yang kita lihat wujud materi ini. Ada yang misalnya kalau kita lihat tembok, mata kita tidak menembus sebelahnya. Tapi kalau misalnya tembok ini terbuat dari kaca, kita bisa melihat apa yang ada di baliknya. Itu sudah menunjukkan perbedaannya. Yang satu padat, yang satu tidak. Kemudian masuk lagi ke dimensi angin misalnya. Dan seterusnya di materi pun kita lihat ada tingkatan-tingkatan. Belum misalnya kalau masuk ke struktur bawah tanah ya. Ada misalnya batu di bawah ini, kemudian ada batu yang menghasilkan batu akik macam-macam.
Padahal misalnya di batu itu ada banyak batu, tetapi yang satu jadi akik, satu tidak jadi akik. Jadi banyak rahasia sebenarnya tentang alam semesta ini, dan ada banyak hal yang belum dieksplor oleh sains sampai saat ini sebenarnya tentang eksplorasi alam semesta. Nah, kalau kita masuk dalam dunia sufi, tentu alam ini tidak dibatasi hanya dunia materi semata, tetapi juga meliputi berbagai macam alam semesta, alam lahir, dan juga alam batin. Tapi pada hakikatnya dia menunjukkan tentang Rabbil Alamin. Dia pemelihara seluruh alam semesta. Jadi Rabbil Alamin. Oke, saya selanjutnya. Nah, kita masuk di ayat selanjutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih, Sang Pemberi Rahmat. Oke, slide selanjutnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tajalli Tuhan itu tidak pernah sama. Jadi setiap kali Tuhan bertajalli, maka tajallinya Tuhan itu tidak pernah berulang, terus berbeda. Makanya dalam dunia sufi dijelaskan la tikrara fit tajalli, tidak ada pengulangan di dalam tajalli. Jadi Tuhan mencipta sesuatu itu tidak pernah sama. Tidak pernah berulang, terus berbeda. Jadi penciptaan yang dalam kaitannya kalau kita maknai dalam bentuk tajalli Tuhan itu tidak pernah sama, terus berbeda, tidak pernah berulang. Nah, termasuk dalam teks ya, yang seperti di awal surah kita menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun di dalam setiap surah ada Bismillahirrahmanirrahim, tetapi maknanya berbeda mengikuti surah yang ada. Nah, sama dengan ketika ada pengulangan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim ini bukan pengulangan makna yang pertama, meskipun secara bahasa diksi itu kita lihat sama dengan dalam surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seperti itu. Jadi nikmat mana lagi yang kau dustakan. Terus begitu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kita lihat meskipun kalimatnya berulang-ulang dan sama, tetapi makna berbeda. Tidak sama antara satu makna fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban antara satu dengan yang lain. Itu mengikuti makna setelahnya. Tapi coba Bapak Ibu buka surah Ar-Rahman, maknanya itu mengikuti di ayat setelahnya. Jadi khalaqal insana min khalqalim fal khalsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ketika Tuhan menjelaskan menciptakan alam semesta begini, kemudian Tuhan melanjutkan nikmat mana lagi yang kau dustakan dan seterusnya. Nah, sama dengan ayat ini, surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah meskipun dijelaskan seperti diulang ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman-Ar-Rahim, tapi hakikatnya adalah tidak berulang. Makanya Rahman dan Rahim yang kedua adalah penjelasan manifestasi dari makom rububiyah. Jadi makom rububiyah, karena sebelumnya kita sudah menjelaskan Rabbul Alamin. Jadi alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ini bermanifestasi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Rahman dan Rahim yang kedua ini adalah penjelasan manifestasi makom rububiyah. Memelihara dan membina makhluk dengan Rahmannya atau dengan Rahimnya, mengantar seluruh makhluk menuju kebahagiaannya. Karena Rabbil Alamin ini terkait dengan sudah tercipta, dan Tuhan memelihara segala sesuatu di seluruh tingkatan alam. Nah, dengan Rahman dan Rahimnya itulah kemudian Tuhan memelihara. Kira-kira seperti itu ininya, apa maknanya.
Oke, kita lanjutkan di ayat selanjutnya, ayat 4. Maliki Yaumiddin. Kadang juga dibaca Maliki Yaumiddin. Ada Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Jadi ini beda bacaan, makanya penulisannya seperti itu. Ada juga penulisannya yang tidak pakai seperti tapi pakai alif Maliki Yaumiddin. Ada juga penulisan seperti ini, Maliki Yaumiddin, tapi maknanya sama. Nah, Maliki Yaumiddin ini adalah suatu penegasan bahwa pujian hanya untuk Tuhan dan semua pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di awal ada alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, pemelihara seluruh alam. Jadi segala puji hanya untuk Tuhan. Dan kata Yaumiddin ini, Maliki Yaumiddin ini pemelihara pemilik, penguasa hari pengadilan atau hari pembalasan ini adalah menunjukkan bahwa satu-satunya pujian itu hanya Allah Subhanahu wa taala karena dia pemilik dari awal hingga akhir. Kita mengetahui di awal itu disebut dengan tauhid dan di akhir itu disebut dengan ma'ad. Kadang di awal juga disebut dengan mabda, titik awal. Titik awal itu kita bicara tentang tauhid. Titik akhir itu kita bicara tentang ma'ad. Ini kalau kita bicara antara ketika kita berada diciptakan dan kemudian ketika kita kembali. Nah, awal disebut dengan tauhid dan kemudian akhir disebut dengan ma'ad atau hari kebangkitan. Nah, di antaranya ini yang menghubungkan antara titik awal dan titik akhir, tauhid dengan ma'ad, itu disebut dengan nubuwah, kenabian. Jadi kita tidak bisa sampai kepada kesempurnaan sebagaimana Tuhan yang inginkan kalau Tuhan tidak mengutus seorang rasul untuk menjelaskan bagaimana jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabinya dengan kitab-kitabnya agar manusia berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali padanya untuk sampai kepada kebahagiaan, seperti itu. Nah, sehingga yang menghubungkan antara tauhid dan ma'ad itu adalah disebut dengan nubuwah. Nah, jadi yang paling esensi, makanya syahadat itu adalah tidak terpisah ya antara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena itu menjelaskan sebenarnya antara titik awal dan titik akhir. Jadi nubuwah itu sebenarnya sudah include di dalamnya tentang hari akhir. Jadi makanya yang paling inti di dalam Islam itu adalah tauhid dan nubuwah. Makanya dalam Islam siapa saja yang bersyahadat maka dia disebut dengan sebagai seorang muslim karena itu yang paling inti dan paling esensi. Dialah yang menghubungkan antara titik awal dan titik akhir, yaitu tauhid disebut dengan mabda dan titik akhir disebut dengan ma'ad, hari kebangkitan. Nah, penghubungnya adalah kenabian, nubuwah. Jadi kenabian ini sebenarnya suatu keniscayaan. Nah, Maliki Yaumiddin ini adalah penegasan tadi bahwa awal dan akhir itu adalah hanya milik Tuhan, makanya segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, karena kita bahas tentang pemilikan ya, memiliki, maka ada banyak makna memiliki. Kalau di sosial itu saya disebut memiliki sesuatu itu kalau ada tandanya. Misalnya kalau saya ingin memiliki suatu barang di Indomaret, ya saya harus membeli barang dan kemudian setelah saya bayar, nah itu menjadi milik saya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, ternyata ada pemisah antara saya dengan barang yang saya miliki.
Misalnya yang sering kita gunakan, saya pakaian. Saya membeli pakaian, setelah saya beli, maka itu menjadi milik saya. Pakaian itu milik saya, sah untuk menjadi milik saya. Nah, tetapi kalau kita lihat lebih dalam, antara saya dengan pakaian itu adalah sesuatu yang terpisah. Pakaian itu bukan sesuatu yang terus-menerus melekat dengan diri saya. Makanya, kalaupun toh itu disebut sebagai saya memiliki pakaian, dan saya memiliki pakaian itu sebenarnya hanya secara artifisial, bukan secara makna hakiki. Saya benar-benar tidak memiliki, karena ada jarak antara saya dengan pakaian itu. Jadi boleh jadi suatu saat orang yang memiliki itu meninggal, tetapi bajunya tetap ada. Berarti itu bukan pemilik sejati yang apa yang dimiliki itu benar-benar bergantung kepada pemiliknya. Nah, tapi kita lihat lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi tentang makna pemilik itu seperti ini. Ini sebagai contoh ya. Misalnya saya mengatakan, saya memiliki mata dan telinga. Nah, mata dan telinga ini keberadaannya bergantung kepada keberadaan saya. Selama saya ada, maka mata dan telingaku pun dia ada. Kalau saya tidak ada, ya mata dan telinga tidak ada. Jadi dia benar-benar bergantung, telinga ini bergantung kepada saya. Mata dan telinga yang saya miliki tidak terpisah dari diri saya. Dia benar-benar menyatu. Dan saya bisa menggunakan semua anggota tubuh saya kapan saja. Jadi kita lihat ini makna memiliki lebih dalam. Kalau yang tadi misalnya saya memiliki rumah, pakaian, kendaraan, itu adalah sesuatu yang terpisah dari diri saya. Oleh karena itu bukan pemilikan secara hakiki, secara sejati, itu artifisial. Nah, tetapi ada yang lebih dekat, contohnya sebenarnya seperti ini. Nah, dalam sufi ini masih belum disebut sebagai memiliki. Jadi kalau kita masih mengatakan saya memiliki mata dan telinga, nah itu pun bukan milik kita. Kenapa? Karena wujudnya itu semua bergantung kepada ilahi. Jadi sehingga kita pun dalam, kalau mengikuti standar sufi ya, apa yang anggota tubuh kita pun bukan milik kita, bahkan diri kita bukan milik kita sendiri. Jadi ada makna pemilikan yang lebih dalam, makanya makna pemilikan dalam itu hanya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah lah sebagai pemilik sejati ya, kalau kita bandingkan antara satu dengan yang lain. Nah, saya masuk ke surat selanjutnya, ayat selanjutnya ini surah Al-Furqan ayat 3. Saya akan menggunakan terjemahan saya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan terjemahan yang Depak mungkin agak berbeda. Tetapi secara bahasa itu terjemahan saya bisa dibenarkan. Secara makna sofistik maksud saya. Jadi wattakhadhu min dunihi alihat la yakhluquna syai'an. Jadi mereka mengambil ilah selain Tuhan. Maksudnya mereka menuhankan selain Allah. Padahal yang dia tuhankan itu la yakhluquna syai'an. Dia tidak menciptakan sesuatu. Bahkan wahum yukhlaqun. Apa yang mereka ciptakan itu justru mereka makhluk. Makanya, apa ciri kalau dia makhluk Allah? Wala yamlikuna li anfusihim. Dia tidak memiliki bahkan atas dirinya sendiri. Jadi dia tidak memiliki atas dirinya sendiri. Bahkan kerugian bukan dirinya, dhorran, wala naf'an, keuntungan bukan miliknya, wala yamlikuna mautan, kematian bukan miliknya, wala hayatan, kehidupan bukan miliknya, wala nusyuran, dan kebangkitan. Jadi kita ini nothing kalau berdasarkan surah Al-Furqan. Karena kita tidak memiliki diri kita. Kerugian bahkan bukan milik kita, keuntungan bukan milik kita. Mati bukan milik kita. Kehidupan bukan milik kita, kebangkitan bukan milik kita. Makanya menurut para sufi, salah satunya yang kita miliki adalah kebergantungan itu sendiri. Jadi bukan saya yang bergantung, tetapi kebergantungan itu sendiri. Kebergantungan sendiri maksudnya satu-satunya yang saya miliki adalah kebergantungan.
Jadi kalau kebergantungan tidak ada, saya tidak ada. Seperti itu. Jadi makanya dalam Al-Quran yang Tuhan ajak itu yang benar-benar fakir ya. Ya Yuhannas, antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Fuqara. Ya Yuhannas, antumul fuqara. Wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Dan ayat ini menggunakan kata fakir, bukan kata miskin. Kalau miskin itu untuk hari ini ada, esok tidak ada. Kalau fakir, bahkan hari ini dia tidak punya. Tapi yang Tuhan panggil itu yang fakir. Ya Yuhannas, antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Nah, selama kita merasa memiliki sesuatu, maka Tuhan belum memanggil kita. Karena yang Tuhan panggil adalah yang fakir. Ya Yuhannas, antumul fuqara ilallah. Nah, selanjutnya, oleh karena itu, pemilik sejati adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua keberadaan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua keberadaan bergantung kepada Ilahi. Bahkan kita tidak lain adalah kebergantungan itu sendiri. Maksudnya setiap saat kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini surah lain dalam surah As-Saba ayat 22, katakan Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki seberat zarah pun di langit dan di bumi, dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Nah, ini tentang ini ya, pemilikan selain Allah. Mereka tidak memiliki seberat zarah pun di langit dan di bumi. Oke. Kita masuk membahas tentang kata yaumiddin. Nah, kita masuk kata yaum, ada banyak makna kata yaum di dalam Quran. Bisa bermakna hari, waktu, sesaat. Kata yaum terang dan nampak biasanya dilawankan dengan kata lail. Ini dalam bahasa Arab. Yaum biasanya diperlawankan dengan lail yang bermakna malam dan gelap. Oke. Kita masuk di slide selanjutnya. Nah, limanil yaum illahil al-wahidil qahar. Jadi ketika ini ayat ini terkait dengan kiamat kubro ya. Jadi ketika terjadi kiamat kubra semuanya sirna. Nah, Tuhan bertanya kepada semuanya, limanil mulkul yaum, siapakah pemilik hari ini? Nah, kemudian tidak ada yang menjawab dan Allah menjawab sendiri, lillahi al-wahid al-qahar. Lillahidil wahidil qahar. Milik Allah yang Maha Esa, Maha mengalahkan, al-qahariyah. Jadi ini terkait dengan makna kata yaum yang terkait dengan hari kebangkitan nanti. Oke. Selanjutnya. Nah, ini juga makna kata yaum yang berbeda dengan makna sebelumnya. Jadi yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi kulla yaum huwa fi sya'n. Jadi apa-apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Nah, jawaban Tuhan, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Setiap saat maksudnya. Setiap saat dia dalam kesibukan. Maksudnya setiap saat Tuhan senantiasa mencipta atau setiap saat Tuhan bertajalli. Kenapa? Karena apa-apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Jadi karena segala sesuatu meminta kepada Tuhan, baik yang di langit maupun yang di bumi, makanya Tuhan senantiasa menjawab. Makanya jawaban Tuhan setiap waktu dia dalam kesibukan, setiap dalam mencipta. Nah, ini penggunaan kata yaum. Bahwa yaum itu dalam Al-Quran juga makna kompleks. Tidak bisa kita makna seperti dalam hanya bermakna hari, waktu, dan seterusnya. Ini juga bermakna tajalli. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat, setiap waktu dia dalam kesibukan. Oke, di slide selanjutnya.
Nah, ini terkait dengan Yaumiddin ya, yang tadi diterjemahkan sebagai hari pengadilan, penguasa hari pengadilan atau hari kebangkitan atau Yaumul Hisab. Nah, din itu banyak maknanya kata din ya. Kadang bermakna balasan, kadang bermakna agama dan seterusnya. Tapi Yaumiddin, kalau din itu kita maknai agama, maka hari akhir, hari kebangkitan itu adalah hari di mana hakikat din menjadi nampak terang. Jadi kalau di dunia kita masih berjarak dengan hakikat agama, tapi di sana kita akan bertemu dengan hakikat din, hakikat agama. Jadi Yaumiddin ini bisa dimaknai sebagai tampaknya seluruh hakikat dari agama. Kalau di dunia ini kan semuanya serba subjektif ya. Kita tidak tahu mana penafsiran yang benar, yang si fulan berkata ini, si fulan berkata itu, dan seterusnya. Kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Kita hanya tahu bahwa kemungkinan tafsirnya begini. Kita tidak bisa memastikan tafsirnya begini karena kita tidak bertemu dengan hakikatnya. Jadi Yaumiddin itu adalah ketika seluruh hakikat agama itu ditampakkan oleh kita. Itu makanya disebut dengan Yaumiddin. Ini salah satu makna ya tentang Yaumiddin yang memang semuanya merujuk kepada hari akhir, hari kebangkitan. Oke, selanjutnya. Nah, pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, ini terkait dengan Yaumul Hisab. Bahwa hari akhir itu adalah hari di mana setiap amal kita itu akan mendapatkan ganjarannya. Jadi pada hari setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sungguh Allah sari'ul hisab. Sungguh sangat cepat hisabnya. Ini salah satu hal yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Nah, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup dengan sesungguhnya Allah itu sariul hisab, sangat cepat perhitungannya, bahwa karena selama ini kita menyangka ada jarak antara apa yang kita lakukan dengan balasannya. Seperti itu. Padahal kalau kita meyakini sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa dunia ini adalah dunia yang paralel, bahwa disinilah dunia, disinilah alam barzah, dan disinilah alam ukhrawi. Cuma dia berlapis-lapis. Maka apa yang kita lakukan sebenarnya efeknya sudah terjadi. Cuma kita belum merasakan efeknya. Hanya itu bedanya dengan ada orang yang bisa merasakan efeknya dan yang tidak merasakan efeknya. Jadi apa yang kita lakukan ini, yang kita perbuat, secara batin sudah terjadi. Itu maksudnya sari'ul hisab ya. Sari'ul hisab. Jadi tidak perlu menunggu hari kiamat kalau hanya untuk melihat ganjarannya. Seperti itu. Tapi sekarang pun itu sudah disaksikan. Nah, ini maksudnya sari'ul hisab. Kalau kita maknai bahwa ganjarannya itu nanti setelah kita misalnya meninggal baru menyaksikan, nah itu karena kita tidak bisa menembus alam batin. Kita hanya masih hidup di alam lahir dan belum bisa menembus alam batin, sehingga kita tidak menyaksikan efeknya. Tapi bagi mereka yang menyaksikan efeknya, ya semuanya sudah terjadi. Begitu apa yang kita lakukan ini ya sudah ada hasilnya. Oke, di slide selanjutnya. Yaitu pada hari ketika seseorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Nah, ini slide yang ini dan slide selanjutnya menunjukkan tentang bahwa
setiap orang nanti mempertanggungjawabkan amalnya dan tidak ada yang bisa membantu antara satu dengan yang lain. Jadi nanti di sana setiap orang punya dunianya sendiri, yaitu dia dengan amal-amalnya. Dan di dunia ini tidak mungkin terjadi yang itu ya. Karena di dunia ini amal-amal kita belum menjelma. Misalnya kalau kita melakukan sholat, ibadah sholat ya, kita hanya melihat gerak dari takbir sampai salam. Kita tidak melihat apa sih wujud jelmaan dari sholat kita, itu tidak nampak. Tapi ketika di hari pembalasan nanti, itu semuanya akan nampak. Tidak usah di hari pembahasan, di barzah nanti juga ada wujudnya. Jadi apa yang kita lakukan nanti semuanya ada wujudnya. Nah, sehingga yang menemani kita di alam barzah itu tidak lain adalah amal kita sendiri. Jadi makanya tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke. Slide selanjutnya, nah ini juga yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Qalbin salim. Untuk menunjukkan bahwa hari akhir itu adalah nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Kita akan menjawabkan sendiri-sendiri, kita punya dunia sendiri, kita punya alam sendiri, yaitu amal perbuatan kita sendiri. Makanya di sana adalah alam yang sangat luas. Setiap orang punya alamnya sendiri. Setiap orang punya alamnya sendiri. Saya selalu mencontohkan ini kalau Bapak Ibu misalnya bermimpi, di mimpi itu melihat lautan, melihat kebun, gunung, dan semuanya, itu tidak lain adalah kita sendiri yang menciptakan itu di alam batin. Jadi gunung yang kita lihat itu adalah gunung kita, amal kita, lautan yang kita lihat itu sendiri. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi alam mimpi sebenarnya sudah gambaran terhadap apa yang seperti apa nanti di sana. Tapi intinya di sini ingin menjelaskan bahwa nafsi-nafsi. Oke. Nah, oleh karena itu menurut para sufi, kiamat pun telah terjadi sekarang ini. Makanya ada hadis, man mata faqad qomat qiyamatuh. Siapa yang mati maka kiamatnya sudah terjadi. Man mata faqad qomat qiyamatuh. Siapa yang mati maka kiamat untuk dirinya sudah terjadi. Dia sudah menyaksikan alam barzahnya, dia menyaksikan amal-amalnya dan seterusnya di alam barzah. Mata faqad qomat qiyamatuh. Makanya para sufi, kiamat pun sekarang terjadi. Jadi kalau kita tadi hubungkan bahwa dunia ini adalah dunia yang paralel, bahwa tidak ada batasan antara alam dunia, alam barzah, dan alam ukhrawiyah. Makanya segala sesuatu sudah terjadi pada levelnya masing-masing. Makanya ini sudah terjadi. Nah, ini slide selanjutnya, ini ayat Al-Quran untuk menunjukkan sebagai bukti ya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin. Sekali-sekali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan lau ta'lamuna ilmal yakin dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ainal yakin. Seperti itu. Jadi memang sangat dimungkinkan seseorang disingkapkan alam batinnya ya, dan menyaksikan bahwa segala sesuatu sebenarnya sudah terjadi. Contoh lainnya untuk membuktikan ini adalah dialog Rasulullah dengan sahabat Zaid bin Haritha. Ini juga dikutip oleh Maulana Rumi di Masnawi ketika Rasulullah bertanya kepada Zaid, bagaimana pagimu? Kemudian Zaid mengatakan pagiku ini adalah bahagia. Nah, kemudian
Rasulullah bertanya, setiap kebahagiaan ada tandanya. Kemudian beliau, Zaid bin Harith menjelaskan, karena saya melihat orang-orang di surga begini dan seterusnya. Itu menjelaskan artinya memang bagi orang-orang tertentu itu bisa disingkapkan terkait dengan alam batin. Makanya ada ayat ini. Oke, slide terakhir. Nah, ujian orang-orang khusus adalah dia mengingat keindahan Tuhan. Dari titik awal ia berada hingga titik akhir perjalanannya. Dia menyaksikan awal dan akhir. Jadi, kalau dari pembahasan awal sampai sekarang ini kita masih terkait dengan hamd, alhamdulillah, pujian, maka pujian orang khusus ini adalah mengingat keindahan Tuhan dari titik awal hingga akhir perjalanannya. Jadi orang yang sudah menyaksikan awal dan akhir, maka dia tidak akan pernah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap saat dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak, ini sebagai bahan diskusi. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.